Saya, Aprilia Dia Putri, ingin mempresentasikan hasil RPP saya. Yang pertama, metode pembelajaran, pendekatan saintifik, metode penugasan, pengamatan, tanya jawab, dan diskusi, strategi cooperative learning. Pendekatan saintifik menurut para ahli. Yang pertama, Rusman. Menurut Rusman, metode pembelajaran ini adalah pendekatan pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi para siswa secara luas untuk melakukan eksplorasi dan elaborasi materi yang dipelajari, dan juga memberikan kesempatan bagi para siswa untuk mengaktualisasikan kemampuan melalui kegiatan pembelajaran yang dibuat oleh guru. Yang kedua, Husnan. Menurut Husnan, metode pembelajaran ini adalah proses pembelajaran yang dibuat supaya para siswa untuk aktif mengkonstruksi konsep, hukum, dan prinsip melalui kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan. Metode yang pertama, menurut Syaiful Sagala, metode penugasan merupakan cara penyampaian materi pembelajaran yang mana guru memberikan tugas. Selanjutnya, untuk dipertanggungjawabkan, tugas yang diberikan bisa memperdalam dan mengecek pembelajaran yang telah dipelajari. Yang kedua, menurut Sujana, metode pengamatan merupakan metode penelitian untuk mengukur tindakan dan proses individu dalam sebuah peristiwa yang diamati. Menurut Dario, metode tanya jawab merupakan metode yang ditandai dengan guru mengajukan pertanyaan yang harus dijawab peserta didik. Yang keempat, menurut Syaiful Sagala, metode diskusi merupakan suatu percakapan yang bersifat ilmiah yang responsif, berisi pendapat atau ide dari beberapa orang yang terkumpul dalam kelompok. Dan metode pembelajaran pendekatan saintifik membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, metode penugasan siswa belajar mengembangkan inisiatif dan sikap mandiri. Metode tanya jawab merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir dan daya ingatan. Metode pengamatan, metode observasi akan sangat bermanfaat apabila ingin melakukan pencarian sebuah fakta yang ada, sehingga sebuah metode pembelajaran akan memiliki kemampuan memahami yang lebih tinggi. Metode diskusi memberi pemahaman pada siswa dengan berdiskusi mereka dapat saling mengemukakan pendapat secara konstruktif sehingga diperoleh keputusan yang lebih baik. Cooperative learning menumbuhkan semangat persaingan yang positif dan konstruktif karena dalam kelompoknya masing-masing akan lebih giat dan sungguh-sungguh bekerja. Implementasi pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pendekatan dalam proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengkonstruksi konsep, hukum, atau prinsip melalui tahapan-tahapan mengamati untuk mengidentifikasi atau menentukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Penerapan pendekatan saintifik dalam pembelajaran melibatkan keterampilan proses seperti mengamati, mengklasifikasi, mengukur, meramalkan, menjelaskan, dan menyimpulkan. Pendekatan saintifik diyakini sebagai titian emas perkembangan dan pengembangan sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik. Model pembelajaran langsung. Guru menyampaikan fokus dan tujuan pembelajaran kepada siswa, mengulas kembali pemahaman siswa tentang materi yang telah dikuasai sebelumnya, memberikan bahan materi ajar, melakukan bimbingan, siswa diberi waktu luang untuk mengasah materi, mengevaluasi kemampuan siswa, dan guru memberi feedback, membuat latihan individu ke siswa. Contoh pembelajaran menggunakan modal pembelajaran langsung. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kelas dibuka dengan salam dan mengajak semua siswa berdoa. Yang kedua, siswa diajak menyanyikan lagu nasional. Yang ketiga, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian. Yang keempat, menginformasikan tema yang akan dibelajarkan. Yang kelima, siswa ditanya tentang pembelajaran sebelumnya. Kegiatan inti, ayo mengamati. Siswa mengamati secara seksama gambar cerita yang terdapat pada buku. Fokus pengamatan siswa pada gambar dan rangkaian cerita. Siswa menyajikan dan mengkomunikasikan hasil pengamatannya. Yang B, ayo berlatih. Siswa memahami tentang gambar cerita. Yang kedua, guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk berimajinasi. Yang C, ayo berkreasi. Guru mengatakan kalimat penghubung yang menjembatani perpindahan kompetensi dari cerita gambar ke organ gerak hewan. Yang kedua, setelah benar-benar paham, guru meminta siswa membuat model sederhana organ gerak salah satu hewan vertebrata. Yang ketiga, siswa mencermati langkah-langkah kerja dan contoh yang ada pada buku siswa. D, ayo membaca. Guru memberikan sebuah narasi informasi secara menarik dengan konsep interaktif.
Yang kedua, siswa diminta untuk membaca teks tentang gerak ikan di air secara mandiri. Siswa diminta untuk mengemukakan pendapat. Yang keempat, guru mengidentifikasi dan menganalisa jawaban masing-masing siswa. Yang kerjasama orang tua. Siswa menunjukkan hasil karya gambar yang dibuatnya, lalu orang tua membuat evaluasi. Yang selanjutnya, guru mengoptimalkan kerjasama. Siswa dapat berbagi peran dan tugas dengan orang tuanya. Kegiatan penutup, siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. Guru memberikan penguatan dan kesimpulan. Siswa diberikan kesempatan berbicara atau bertanya, menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme. Salam dan doa penutup dipimpin oleh salah satu siswa. Sekian dan terima kasih.